Gimana caranya bisa dapat duit dari PC? Gak ada mendang-mending untuk motherboard ini. Asus ROG Maximus Z790 Formula. Tampilan gak usah ditanya, speknya luar biasa. Dilengkapi dengan hybrid chill water block yang bukan hanya bisa mendinginkan secara pasif, tapi juga bisa dipasang custom water cooling. Memiliki fitur AI overclocking dan fitur dim flex untuk overclock memori yang lebih advance. PCI Express 5 untuk grafis dan SSD, Wi-Fi 7, 5GB LAN, Thunderbolt 4, serta berbagai fitur canggih lainnya. Selengkapnya cek link di bawah. Oke, ini adalah pertanyaan yang ada di kepala banyak orang, termasuk orang-orang yang belum punya PC. Gimana caranya bisa dapat duit dari PC? Jadi kalau nanti akhirnya kita bisa beli PC-nya, ya gimana caranya bisa langsung dapat duitnya, cepet kaya gitu kan? Dan dengan adanya banyak orang yang beneran bisa jadi kaya dengan bermodalkan PC, akhirnya banyak orang juga yang tidak segan-segan untuk beli PC yang mahal. Bahkan bukan cuma satu, tapi banyak seperti yang kemarin terjadi. Mining, terus sekarang AI farm, itu tujuannya adalah cari duit. Mereka bukan orang-orang yang mulia. Mereka bukan orang-orang yang bertujuan pengen mengembangkan blockchain atau mengembangkan AI. Bukan. Tujuan mereka cuma satu, duit. Dan kalau kita lihat yang mereka lakukan kayaknya enak gitu ya. Tinggal borong GPU, borong PC dan segala macam, setup, terus jalanin, udah duit mengalir dengan sendirinya. Jadi orang-orang banyak yang beranggapan bahwa aduh kayaknya enak ya, cepet banget bisa jadi kaya hanya dengan bermodalkan PC. Dan kalau kita melihat ke arah yang lain, ya ternyata contoh yang hampir sama ada banyak. Miner kita lihat kaya-kaya. Terus kalau kita lihat YouTuber banyak yang kaya. Streamer banyak yang kaya. Terus apa lagi? Gamer juga banyak yang kaya. Nah, kalau orang-orang itu berhasil melakukan apapun yang mereka lakukan dengan PC mereka sampai jadi sukses seperti itu, berarti harusnya kita bisa dong ya. Ya sebenarnya bisa aja. Semua kesempatan itu terbuka untuk semua orang. Tinggal permasalahannya, apakah kamu bisa nemuin kesempatan yang sama? Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal, gimana caranya cari duit pakai PC? Sebenarnya ini adalah pertanyaan retoris. Gak perlu dijawab. Karena kamu sudah tahu jawabannya bahwa hampir semua bidang pekerjaan yang ada saat ini memanfaatkan PC. Kasir Alfamart pakai PC, bre. Dapat duit dia digaji. Tapi saya yakin bukan itu yang kamu mau. Yang kamu maksud adalah PC yang ada di rumah. Gimana caranya bisa menghasilkan uang yang banyak? Gampang. Saya kasih contoh. Kamu bisa jadi profesional di bidang accounting. Terus konsultan pajak misalkan. Itu semuanya memanfaatkan PC. Bisa dikerjakan di rumah, bisa jadi kaya raya. Terus apalagi? Jadi arsitek, graphic designer, animator, penulis, pembuat game, streamer, YouTuber, TikToker, programmer, jualan PC. Dan masih banyak sekali bidang pekerjaan lainnya yang memanfaatkan PC yang bisa bikin kamu jadi sukses. Jadi udah terjawab. Gimana caranya cari duit pakai PC? Ya tadi, lakukan aja. Pilih salah satu, lakukan dan jadilah kaya. Mereka banyak yang kaya loh dengan melakukan itu. Tinggal sekarang kamu lakukan hal yang sama. Nggak gampang? Ya iyalah nggak gampang. Makanya tadi saya bilang bahwa di saat kamu menanyakan pertanyaan itu online di grup, itu sebenarnya kamu bukan mencari jawaban. Karena kamu sudah tahu jawabannya. Yang pengen kamu dapat adalah justifikasi untuk bisa cari cara cepat jadi kaya. Cari shortcut untuk bisa dapat duit yang banyak sekali. Silahkan disangkal. Dan jawaban saya masih sama. Tadi udah saya sebutin beberapa. Silahkan diikuti. Kalau nggak bisa, kamu bisa cari cara yang lebih simpel lagi. Bahwa nggak perlu pakai PC juga bisa. Pedagang sedotan, banyak yang kaya raya. Pedagang kerupuk, banyak yang kaya raya. Pedagang pensil, banyak yang kaya raya. Bahkan pengepul sampah loh, banyak yang kaya, bre. Tinggal sekali lagi, pilih salah satu. Kamu pengen jadi yang mana. Udah, itu doang. Nah, selanjutnya video ini mungkin akan terdengar berkembang menjadi seperti video motivasi. Tapi mau gimana lagi? Pertanyaan yang diajukan ini adalah pertanyaan yang seharusnya diarahkan ke para motivator. Jadi pertanyaannya hampir mirip seperti gimana caranya untuk bisa jadi kaya. Dan itu biasanya dibikin seminar, bre. Bayar. Dan orang-orangnya yang bikin seminar tadi bikin buku, diterbitin, dan kamu harus beli untuk bisa belajar gitu kan. Dan ya, zaman dulu saya sempat punya pertanyaan yang sama di kepala saya. Gimana caranya untuk bisa jadi kaya? Bukan spesifik tentang PC ya, tapi gimana secara global. Cuma bedanya, saya tidak terus melacur mengucapkan pertanyaan ini disebar ke grup-grup, ditanyain ke semua orang. Enggak, Bri. Pertanyaannya disimpan buat saya sendiri, terus saya berusaha untuk mencari tahu jawabannya sendiri. Nah, zaman itu
masih musim motivator ada banyak banget. Tapi waktu itu motivatornya masih yang beneran ya, bukan yang abal-abal. Sekarang semua orang bisa jadi motivator, tinggal direkam, entah apa yang dia lakukan, dia ngomong sesuatu, udah dijadiin motivator. Tapi zaman dulu enggak. Mereka memang orang-orang yang sudah benar-benar terbukti menjalankan bisnisnya dan terbukti sukses. Jadi waktu itu saya beli banyak buku dari penulis luar, ada yang terkenal zaman itu namanya Robert Kiyosaki yang bikin serial Rich Dad Poor Dad gitu kan. Terus ada lagi Rhonda Byrne yang bikin The Secret. Terus kalau dari dalam negeri yang saya baca salah satunya Renald Kasali. Terus ada lagi Ipo Santosa dan masih banyak lagi motivator lainnya yang udah saya baca bukunya. Nah, dari sekian banyak buku yang sudah saya baca, umumnya tidak mengajarkan bagaimana caranya menjadi kaya. Artinya mereka tidak mengajarkan step by stepnya, bahwa awalnya ini loh yang gue lakuin, terus berkembang jadi ini, terus begini-begini sampai akhirnya gue jadi kaya raya. Nggak ada yang menjelaskan step by stepnya. Yang berusaha mereka jelaskan adalah untuk merubah mindset yang ada di kepala kita untuk bisa bekerja seperti layaknya orang kaya. Gimana maksudnya? Contoh Robert Kiyosaki di serial Rich Dad Poor Dad-nya, itu di sana salah satu yang diajarkan adalah menggunakan leverage untuk jadi kaya. Leverage ini berarti semacam alat bantu, di mana salah satu yang diajarkan adalah menjadikan uang sebagai leverage, sebagai alat bantu, bahwa kamu nggak perlu kerja sendiri, biarkan uang yang bekerja untuk kamu. Detailnya nggak dijelasin seperti apa. Selanjutnya Rhonda Byrne, dia juga nulis hanya sekedar bahwa kalau kamu meyakini sesuatu dan benar-benar yakin akan terjadi, maka beneran akan terjadi. Kemudian Ipo Santosa, itu pendekatannya lebih ke arah berdoa waktu itu yang saya tangkap. Oke, agak masuk untuk di Indonesia gitu ya. Kemudian Renald Kasali, ini kalau saya nggak salah ingat, salah satunya yang diajarkan adalah, jadi kalau hari ini kamu gagal jualan, penjualan kamu jelek sekali, begitu nyampe ke kantor, jangan kumpul sama teman-teman kamu yang juga penjualannya jelek. Kumpullah sama teman kamu yang berhasil jualan di hari itu. Nah, sekarang apa hubungannya yang barusan saya jelasin ini dengan cari duit pakai PC? Banyak ternyata, bre. Kita mulai dari perkataan Robert Kiyosaki yang menggunakan leverage untuk bisa cari duit. Yang dia contohkan leverage-nya adalah uang. Bahwa kalau kamu punya ide untuk bisnis, tapi kamu nggak punya duit, nggak bisa jalan bisnisnya. Jadi akhirnya pinjem bank. Utang sama bank atau utang sama siapapun untuk bisa menjalankan ide kamu tadi. Jadi leverage-nya adalah uang yang hasil minjem tadi. Tapi saya menerjemahkan leverage ini bukan hanya sebagai uang, tapi bisa dalam bentuk apapun. Contohnya, kalau kamu adalah orang yang nggak punya keahlian spesifik, jadi kamu nggak punya expertise di bidang tertentu, maka yang bisa kamu lakukan untuk cari duit adalah memanfaatkan tenaga, memanfaatkan otot, bre. Dan salah satu yang bisa kamu lakukan berarti adalah jadi kuli panggul misalkan di pasar atau di pelabuhan gitu ya. Dapat duit, bisa. Jadi leverage-nya adalah tenaga kamu, tapi hasilnya nggak terlalu banyak, bre. Nah, begitu kamu punya keahlian lebih, misalkan bisa nyetir motor, berarti kamu bisa memanfaatkan keahlian ini untuk bisa dapat duit yang lebih lagi. Leverage-nya adalah keahlian nyetir motor. Kamu bisa jadi driver ojol, kamu bisa jadi kurir pengantar barang misalkan, di mana hasilnya kemungkinan akan lebih banyak dibandingin jadi kuli panggul, dengan tenaga yang kamu keluarkan tidak harus sebesar saat jadi kuli panggul. Selanjutnya juga sama, kalau kamu punya keahlian yang lebih lagi, bisa desain grafis, akhirnya kamu bisa melakukan pekerjaan desain grafis dari rumah. Nggak perlu keluar naik motor keliling-keliling kayak supir ojol gitu ya. Dan akhirnya kemungkinannya kamu bisa dapat duit yang lebih banyak lagi dibandingin driver ojol, dengan tenaga yang kamu keluarkan tidak segede saat jadi driver ojol. Dan ini akan berlanjut terus-terusan. Semakin kamu punya keahlian lebih, akan semakin banyak uang yang bisa kamu hasilkan. Jadi di sini leverage bisa dalam bentuk apa aja, dimana yang paling simple adalah keahlian tadi. Misalkan kita pilih keahlian desain grafis. Desain grafisnya ini adalah leverage. Tapi kalau kamu nggak punya PC, nggak bisa jalan juga. Jadi nanti PC-nya juga akan jadi leverage selanjutnya. Dan kalau dibalik juga sama. Kamu punya PC tapi nggak punya keahlian desain grafis, kamu nggak bisa juga jadi desainer grafis gitu kan. Nah, di sini modalnya satu udah ada. PC-nya udah punya. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah mencari leverage selanjutnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah tadi bisa desain grafis? Apakah bisa programming? Apakah bisa ngetik? Apakah bisa bikin, terserah mau bikin apa. Tapi intinya adalah keahlian apa yang kamu punya yang bisa kamu pakai di PC yang sudah ada di rumah. Tapi ingat, proses ini nggak bisa instan. Walaupun kamu jago bikin animasi, tidak serta-merta hari itu kamu langsung dapat klien. Butuh effort lebih lagi untuk mempromosikan diri, untuk nyebar CV, untuk nyari klien dan sejenisnya. Jadi akhirnya tidak ada shortcut. Walaupun kamu sudah punya keahlian, walaupun kamu sudah punya PC, prosesnya tidak bisa di bypass. Selanjutnya
Selanjutnya mengikuti apa yang ditulis sama Rhonda Byrne di buku The Secret. Kamu harus yakin. Yakin dengan apa yang akan kamu lakukan dan yakinlah bahwa kamu akan sukses. Nah, masalah keyakinan ini memang agak susah sih karena yang ditulis di sana itu kamu harus bener-bener yakin 100% bahwa lu bakal jadi kaya raya, maka akhirnya kamu akan beneran jadi kaya, kata dia. Ya, hampir seperti khayalan ya, tapi dalam skala kecil kita bisa contohkan bahwa keyakinan ini nantinya akan membawa kita secara tidak sadar melakukan hal yang akan membawa kita menuju ke sana. Jadi misalnya kamu mau pergi ke mall, habis itu kamu cek di map nih, waduh kok di map merah semua, macet kayaknya di jalannya. Akhirnya kamu berkeyakinan bahwa jalanan pasti macet dan kamu akan kesulitan untuk bisa sampai ke mall. Ujungnya kamu nggak jadi pergi bre, di rumah aja nonton TV. Nah ternyata temen kamu juga melakukan hal yang sama. Dia pengen pergi ke mall dan dia ngeliat di map, waduh macet gimana nih. Tapi dia nggak berhenti, dia akan cari rute yang lain. Oh ternyata ada jalan tikus nih, yang ini jalannya nggak terlalu lama, jadi harusnya gue bisa deh nyampe ke mall dengan lebih cepat. Apalagi kalau berangkatnya sekarang, jangan nunggu nanti-nanti. Akhirnya mapnya ditutup dan dia langsung berangkat. 2 jam kemudian dia udah nyampe ke mall. Udah dapat pesan moralnya bahwa teman kamu itu bisa nyampe ke tujuan hanya dengan yakin bahwa akan ada jalan alternatif, bahwa akan bisa lebih cepat kalau kamu berangkatnya lebih awal. Sedangkan kamu sudah melakukan hal yang sama tapi kamu tidak yakin bisa berangkat. Akhirnya ya udah kamu nggak sampai mana-mana bre. Tapi keyakinan ini juga harus diikuti dengan konsistensi, bahwa kalau sudah terlanjur nyemplung ya udah jalanin aja apapun hasilnya. Karena kalau kamu memutuskan tadi untuk keluar dari rumah, ternyata baru nyampe keluar komplek, aduh jalannya kok rame, akhirnya lu balik lagi, ya udah lu nggak konsisten dan akhirnya lu nggak nyampe mana-mana. Teman kamu tadi konsisten bre, dia keluar, dia udah tahu bakal macet tapi dia berusaha mencari jalan lain dan akhirnya sampai ke tujuan yang dia mau. Nah berikutnya diajarkan sama Renald Kasali. Tadi kalau saya nggak salah ingat ya, kalau salah silakan dikoreksi. Tapi intinya adalah bukan tentang Renald Kasalinya, tapi tentang apa yang akan saya bahas ini. Jadi tadi disebutkan bahwa kalau kamu hari ini nggak berhasil jualan, jangan kumpul sama teman-teman kamu yang juga gagal jualan. Kumpul sama yang berhasil. Kenapa? Karena begitu kamu kumpul sama orang yang sama-sama gagal, kamu akan cenderung untuk mencari pembenaran bahwa oke, yang salah bukan kita, tapi memang lagi hujan, lagi jalanan macet lagi, jadi akhirnya gue nggak bisa kemana-mana dan gagal lah jualannya. Enggak, ini adalah cara yang nggak benar. Karena akhirnya kamu hanya mencari justifikasi untuk kegagalan yang kamu lakukan. Padahal teman kamu ada yang berhasil. Jadi yang harus kamu lakukan adalah deketin yang berhasil. Tanya, lu kenapa kok bisa jualan? Gimana caranya? Dan kalau nanti dia udah sharing, kamu akan dapat ilmu baru dan mindset kamu akan berubah. Nah, sampai di sini saya yakin ada yang terlintas di pikirannya, ah lu banyak bacot bang, lu ajarin aja gue mesti gimana dari awal sampai akhir biar jadi sukses. Oke, kalau memang pengennya seperti itu, kita jangan nanggung-nanggung, kita harus ambil contoh orang gede sekalian, Bill Gates. Gimana caranya kita bisa jadi sekaya Bill Gates dengan mengikuti step by step apa yang dia lakukan. Setuju? Kita mulai. Yang pertama, kamu harus lahir di Amerika. Dan setelah itu, kamu harus lahir di zaman PC belum kayak sekarang. Soalnya Bill Gates jadi sukses karena dia bisa menciptakan PC yang kita rasakan sekarang. Jadi sepertinya step pertama ini nggak bisa kita jalankan, jadi harus di skip aja kali ya. Nah, selanjutnya Bill Gates kuliah di Harvard bre. Jadi kita step kedua aja langsung, kuliah aja langsung di Harvard. Bisa atau enggak? Nggak bisa. Mau cari penggantinya kuliah di Indonesia aja? Bisa, berarti udah 2 step yang kita skip. Selanjutnya, Bill Gates drop out dari Harvard. Nah, ini adalah step yang bisa langsung kita jalankan. Drop out kuliah. Gampang. Tapi berarti kita udah nyekip berapa step di awal. Apakah kira-kira kita bisa sesukses Bill Gates? Kayaknya enggak deh. Dan kita akan kembali ke mindset lagi. Sama-sama drop out kuliah, kalau kamu ngelihat Bill Gates sama teman kamu yang nggak lulus, terus akhirnya drop out, itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Bill Gates itu drop out bukan karena dia bego, justru karena dia kelewat pinter. Di kepalanya dia udah mendesain sesuatu yang kayaknya harus dia bangun, di mana ini tidak akan bisa terjadi kalau dia terus-terusan kuliah. Ilmu yang disampaikan di tempat kuliahnya nggak nyampe ke sana karena Bill Gates ini otaknya terlalu pinter gitu kali ya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk drop out, tapi bukan untuk bersantai. Dia berusaha keras untuk membangun apa yang ada di dalam kepalanya. Mindset sekali lagi.
Jadi di sini kamu bisa ganti Bill Gates dengan siapapun yang kamu mau. Kamu bisa ikuti step by step apa yang mereka lakukan dengan cari di Google gitu ya. Tapi kemungkinannya ya 100% kamu nggak akan bisa menjadi seperti dia persis plek. Nggak bisa, Bre. Dan ini pernah saya lakuin. Jadi beberapa tahun lalu itu di KID pernah nge-share video. Gimana caranya dia dulu pernah dapat duit banyak lewat Fiverr. Dia bikin animasi sederhana pakai sebuah software gitu ya. Terus dia jual jasanya di Fiverr dan laku keras waktu itu. Dan karena saya juga pengen, wah kayaknya bisa nih dipraktekin untuk cari duit cepat dengan cara si Dika ID tadi ya. Akhirnya udah saya cobain. Download software yang sama, saya coba bikin-bikin yang bagus. Oke, udah memuaskan menurut saya. Akhirnya saya jual lah di Fiverr. Dan apa yang terjadi? Berapa uang yang berhasil saya hasilkan? Zero. Tidak ada sama sekali. Padahal saya udah melakukan persis seperti yang diajarkan sama Mas Dika. Oke, sampai di sini saya bukan pengen menghancurkan harapan kamu bahwa kamu nggak bisa jadi sukses. Enggak, tapi saya bisa mencoba untuk merubah mindset tadi, bahwa yang perlu kamu lakukan adalah ya pertama tadi merubah mindset bahwa nggak ada yang instan, semuanya butuh proses. Tinggal apa nih yang bisa kamu pilih dari sekian banyak opsi yang ada di luar sana. Nah, soal jadi solusi untuk masalah yang terjadi di sekitar kamu, saya kasih contoh yang dulu pernah saya lakukan. Bukan untuk diikuti step by stepnya, tapi hanya untuk sekedar merubah mindsetnya aja. Jadi zaman saya kuliah dulu, itu saya nggak punya PC. Teman-teman saya banyak yang udah punya PC, tapi mereka nggak bisa ngetik cepat. Sedangkan saya, ya nggak bisa juga lah, orang saya nggak punya PC gitu kan. Jadi akhirnya kalau saya mau bikin tugas itu saya harus ke rental, bukan warnet. Jadi zaman dulu ada rental yang memang khusus PC-nya untuk ngetik doang. Nah, karena bayar, akhirnya mau nggak mau saya harus cari cara nggak boleh lama-lama di sana. Kemahalan, Bre. Jadi akhirnya saya berusaha gimana caranya bisa ngetik dengan cepat dan akhirnya berhasil. Saya jadi bisa ngetik dengan sangat cepat waktu itu. Dan saat itu teman-teman saya masih tetap dengan mereka yang nggak bisa ngetik. Jadi kalau bikin tugas, anak teknik tuh tugasnya banyak banget saat itu, ya mereka lama banget sampai akhirnya ya udah sini gua aja yang ketikin, lu tinggal kasih materinya. Ya udah saya ngetik karena saya bisa ngetik dengan sangat cepat. Dan ternyata jasa yang saya tawarkan ini laku keras. Teman-teman sekitar banyak yang akhirnya minta tolong saya buat ngetikin sampai akhirnya bisa berkembang, bukan cuma ngetik tapi juga translate. Dan bukan hanya untuk teman-teman di sekitar saya tapi dari kampus lain juga akhirnya ada yang denger. Dan waktu itu bisnis saya berkembang dengan lumayan pesat. Dari tadinya saya cuma ngerental, akhirnya saya bisa bikin PC sendiri sampai akhirnya bisa berkembang jadi PC gaming yang saya pengen. Nah, di sini bukan berarti pekerjaannya akan berlanjut sampai 10 tahun ke depan lu jadi tukang ketik. Enggak. Tapi di sini yang saya maksud adalah merubah mindset bahwa kamu bisa dapat duit dari masalah yang ada di sekeliling kamu. Dan begitu kamu udah bisa melakukan satu kali, maka kamu akan bisa melakukan analisa di hal yang lain lagi. Dan mindset seperti ini bisa diterapkan di semua bidang. Kamu mau berusaha jadi arsitek, cari orang-orang yang butuh bantuan arsitek. Kamu pengen jadi animator, cari orang-orang yang butuh bantuan animator, dan kurang lebih akan seperti itu. Jadi semoga aja dengan video ini kamu nggak lagi butuh untuk nanya ke orang lain gimana caranya cari duit pakai PC, karena kamu sebenarnya udah tahu jawabannya. Kamu hanya butuh justifikasi. Kalau yang posting biasanya justifikasi untuk nggak usah susah-susah kerja, cukup duduk manis di rumah main game dan dapat duit. Ya ada sih jalannya untuk ke sana, tapi nggak gampang juga. Jadi di sini PC-nya kamu udah punya, tinggal cari leverage selanjutnya. Keahlian apa yang kamu punya? Kalau belum punya, belajar dulu. Karena kalau udah belajar, kamu akan bisa melakukan semua hal yang dilakukan sama orang-orang sukses lainnya. Dan bisa jadi kesempatan selanjutnya jatuh ke tangan kamu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.